Perkenalkan, nama saya Wita Suilo dengan NIM 22231426696. Saya akan presentasikan tentang kategori pengukuran kinerja. Yang pertama, kesenjangan harapan pengukuran kinerja. Expectation gap merupakan kesenjangan yang terjadi karena adanya perbedaan antara hubungan masyarakat dengan apa yang sebenarnya menjadi pedoman mutu manajemen suatu organisasi yang menjadi layanan publik. Hal ini sebagai akibat dari sebelum adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis. Berikut peran indikator kinerja. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, sangat dibutuhkan adanya indikator yang lebih jelas oleh stakeholder. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berikut berbagai kategori pengukuran kinerja. Kategori-kategori ini dapat diterapkan pada setiap jenis organisasi, setiap publik, dan dengan modifikasi sesuai dengan karakteristik dan keunikan organisasi yang bersangkutan. Yang pertama itu ada ukuran finansial. Ukuran finansial terdiri dari ukuran biaya, ukuran pendapatan, ukuran tingkat pengambilan dan surplus. Kedua, ukuran produktivitas, ukuran kualitas, ukuran pelayanan, ukuran inovasi, dan yang terakhir ukuran personalia. Selanjutnya, manfaat kategori pengukuran kinerja. Berikut ini adalah manfaat dari pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Ketiga, untuk monitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. 5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu memahami kegiatan instansi pemerintah. 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Berikutnya, pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Ada beberapa pendekatan pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama itu analisis anggaran, kedua administrasi laporan keuangan, ketiga balance score method, yang terakhir performance audit atau pengukuran value for money. Berikut analisis rasio laporan keuangan. Menurut Riono dan Sugiri 2001, jenis laporan keuangan yang utama terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Lalu menurut Prastowo dan Juliati 2002, terdapat dua metode yang digunakan oleh setiap analisis laporan keuangan, yaitu metode analisis horizontal atau dinamis, yang kedua metode analisis vertikal atau statis. Apabila dilihat dari maksud penggunaannya, maka rasio keuangan dapat digolongkan dalam 4 penggolongan, yaitu menurut Rianto 1998 ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio probabilitas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.